kelompok 6 menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan kerangka formal sistematika peraturan perundang-undangan. Mana di dalam peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam pasal 64 sudah ditegaskan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan juga terkait dengan kerangka dalam penyusunan perundang-undangan terdiri dari beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah judul, kemudian pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, serta lampiran. Jadi syarat dalam pembuatan kerangka peraturan perundang-undangan ialah harus memenuhi keenam kerangka tersebut. Jika tidak memenuhi 6 kerangka tersebut, maka kerangka tersebut tidak bisa diajukan sebagai bentuk perundang-undangan. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Faisal Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Amir. Saya dari kelompok 6, Prodi Hukum Tata Negara 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kita tentang pendelegasian kewenangan. Pelimpahan kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tugas maupun tidak. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yaitu ke tahap selanjutnya adalah penyidikan. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. 180 ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada penyidik, pegawai negeri sipil, departemen, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketertiban undang-undang atau peraturan daerah. Contohnya adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan. Dalam undang-undang atau peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal-pasal sebelum ketentuan pidana. Nah, yang selanjutnya adalah tahap pencabutan. Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang sudah tidak diperlukan itu. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam cabutan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang telah dicabut tersebut. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan atau diumumkan tetapi belum mulai berlaku dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Jika pencabutan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut. Pertama, memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku. Yang kedua adalah memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan. Nah, yang terakhir adalah mengenai perubahan peraturan perundang-undangan.
Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan: pertama, menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau menghapus atau mengganti sebagian materi perundang-undangan. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, dan atau ayat atau kata istilah, angka, atau tanda baca. Berikutnya penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Batang tubuh undang-undang. Batang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang pada dasarnya terdiri dari 2 pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut. Pasal 1 memuat penetapan Perpu menjadi undang-undang yang diikuti dengan persyaratan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang. Penetapan yang bersangkutan. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya ketentuan perundang-undangan. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di channel YouTube kita. Sekian itu sedikit penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.